Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita berkumpul sudah di malam yang ke-7. Mungkin ada sebuah nasihat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nasihat ini sering kita dengar. Nasihat ini sering kita dengar baik di pengajian maupun di majelis takziah semacam ini. Sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa bi salasah." Kalau sudah meninggal dunia, manusia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah amal ibadahnya. Maka seorang yang sudah mati tidak akan bisa beribadah, tidak akan bisa menambah suatu ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 3 hal. Artinya kita nggak akan pernah mendapati ada mayit menambah ibadahnya. Tapi kalau Bapak nanti dengar ada karamah wali yang dalam kuburnya masih sholat, itu sebagai kenikmatan buat dia, bukan terhitung pahala untuk menambah ibadah. Karena tidak sedikit ada seorang wali yang ketika digali kuburannya ternyata dalam keadaan bersujud ada. Ada seorang wali dengan karomahnya di dalam kuburnya masih membaca Al-Quran ada. Dan semua itu Allah berikan untuk kenikmatan mereka yang semasa di dunia. Memang mereka orang yang ahli sujud dan cinta Al-Quran. Tapi pada dasarnya semua manusia kalau udah mati, udah meninggal dunia, mereka nggak bisa ibadah. Tapi mereka bisa menambah daripada amal-amal soleh dengan amal-amal yang telah mereka kerjakan di masa hidup dunia. Illa bisalasah, illa shadaqatin jariyatin, aw ilmu yantafa'u bihi, aw waladin salih yad'ulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati akan mendapatkan manfaat daripada sedekah jariyahnya. Bagaimana kehidupannya dia di dunia? Dia punya uang, dia lihat masjid, dia kasih uang ke masjid, itu yang akan mengalir selama dia di kuburan sampai Allah jadikan hari akhirnya baik di surga maupun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia punya uang, dia kasih anak yatim, dia punya harta, dia bantu majelis ilmu. Dia punya harta lagi, dia kasih orang-orang soleh, yang mana dikatakan oleh Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah kepada orang-orang ahli fikih, ahli orang-orang soleh. Karena apa? Ketika dia bersedekah kepada orang soleh tersebut, maka orang soleh tersebut bisa beribadah, dan selama dia beribadah dia mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedekah yang telah dilakukan oleh si mayit tidak akan pernah terputus jikalau memang sedekah itu lillahi taala. Kemudian yang kedua, au ilmun yantafi'u bih, atau ilmu yang dia amalkan, ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Maka ketika orang di dunianya menyampaikan ilmu, ilmunya dijalani oleh orang yang mendengarkannya, selama dia meninggal dunia dan selama orang yang menjalankannya masih hidup, selama itu juga Allah berikan manfaat kepadanya. Dan Al-Imam Al-Ali, Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, tidaklah dikatakan seorang muallim itu yang berimamah besar. Tidaklah seorang yang mengajarkan ilmu itu harus memiliki mimbar, memiliki murid yang banyak, tidak. Tapi ketika ada orang ngasih manfaat, yang manfaat itu dia lakukan untuk kebaikan akhirat seseorang, maka pada saat itu dia akan terus mendapatkan manfaat tersebut. Jadi ada untungnya kita, yang Allah tidak takdirkan kita sebagai mubalik, Allah tidak takdirkan kita sebagai masyayikh, tapi kita bisa mendapatkan gelar orang yang mendapatkan ilmu bermanfaat ketika perkataan kita mengajarkan orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang makan sambil berdiri, kita tegur, nah jangan makan sambil berdiri, makanlah sambil duduk, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap makan dalam keadaan duduk. Dia ingat omongan kita semacam itu, dia lakukan setiap makan dia duduk.
Padahal kita tahu makan adalah urusan duniawi, tapi ada kaitannya dengan Rasulullah SAW. Maka selama orang itu makan sambil duduk, ingat daripada perkataan kita, pada saat itu kita mendapatkan gelar orang yang mendapatkan ilmu bermanfaat. Jadi banyak ya orang ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, awwaladin salih yad'ulah. Orang semasa hidupnya dia enggak punya amal, semasa hidupnya enggak punya ilmu yang disampaikan, semasa hidupnya enggak bisa sedekah banyak-banyak, tapi dia masih punya harapan dengan punyanya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salimah. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia. Ayahku sudah meninggal dunia. Ibuku sudah meninggal dunia. Dan semasa hidupnya aku belum bisa berbakti kepada mereka berdua, ya Rasulullah. Maka apakah aku bisa berbakti setelah dia meninggal dunia?" Maka apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Qala na'am, iya. Jadi yang namanya berbakti bukan semasa hidup kita. Justru semasa orang tua kita ada di kuburan, itulah saatnya kita berbakti kepada orang tua. Dan tunjukkan kebaktian kita kepada orang tua setelah orang tua kita meninggal dunia. Kenapa? Karena orang tua yang meninggal dunia tadi di hadis yang pertama, mereka tidak lagi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bakti kita sekarang, ketika kita ingat dulu semasa hidupnya orang tua udah banyak ngorbanin hartanya buat kita. Orang tua sudah banyak ngorbanin keringatnya buat usaha kita. Orang tua sudah meluangkan waktunya yang banyak untuk kesehatan kita, bahkan pendidikan kita. Tapi kita belum bisa berbakti kepada dia, kepada almarhum, kepada almarhumah. Maka berbaktilah ketika mereka sudah meninggal dunia. Karena dalam satu hadis dikatakan, Pak, orang yang meninggal dunia itu yugargir, dikatakan bagaikan orang yang tenggelam, yang selalu minta syafaat untuk orang yang menyelamatinya. Maka setiap orang membaca doa untuk almarhum, dia terselamatkan. Ketika dia dilupakan lagi, dia tenggelam lagi. Jadi sulit orang-orang di alam barzah itu. Makanya manfaat seorang anak, bakti seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, inilah yang dicari. Oke, kata Rasulullah SAW, qala na'am, iya, kamu masih bisa berbakti. Lalu bagaimana ya Rasulullah cara aku berbakti kepada orang tua aku yang sudah meninggal dunia? Kata Rasulullah SAW, salat alaihima, salat untuk keduanya. Ketika orang tua kita meninggal dunia, kata ulama, makna salat di situ bisa dikatakan kita mensolati jenazah orang tua kita, tapi bisa dikatakan kita selalu mendoakan orang tua kita. Makanya cukup dikatakan durhaka seorang anak ketika dia berdoa setelah sholatnya, dia banyak doa kepada Allah, tapi dia melupakan doa untuk orang tua. Itu cukup dikatakan durhaka. Walaupun dia di dunia dulu semasa hidupnya dengan orang tuanya akrab, dekat, sayang sama orang tua, tapi di setiap sholatnya dia tidak mendoakan orang tua, sudah dikatakan dia anak durhaka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang tua sudah meninggal dunia, setiap kita ingat wajahnya, kita ingat jasa-jasanya, kita memandang fotonya, sempatkan baca Al-Fatihah untuk orang tua. Bacain ketika kita ingat. Gak perlu nunggu tahlilan begini, gak perlu nunggu 40 hari, 100 hari, gak perlu. Setiap kita ingat bacain Fatihah. Kita bacain Fatihah, kalau bisa kita bacain Yasin, kita bacain surat yang lainnya. Semua itu sawabnya, pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua. Itu maknanya. Kita doa terus sama orang tua kita. Makanya banyak, Pak, Bu, orang tua yang semasa hidupnya dia amalnya jelek, ibadahnya jarang, kenal Allah jauh, dia majelis dia jarang hadir, sholatnya susah,
ibadah yang lainnya anggot-anggotan. Tapi ketika dimimpikan sama orang soleh, dia ada di surga yang tertinggi. Dia dapat kenikmatan dari Allah. Dia pakai singgasana, dikasih mahkota, dikasih surga yang baik. Ketika orang soleh itu bertanya kepada dia, bagaimana mungkin engkau di dunia ibadah aja jarang, tapi kenapa Allah berikan pahala yang begitu banyak? Ternyata dia katakan, sesungguhnya anakku tidak pernah berhenti mendoakanku. Anakku tidak pernah berhenti membacakan Quran untukku. Anakku tidak pernah berhenti bersedekah untuk ibadah-ibadahku. Maka Allah tinggikan derajatku, Allah kasih sayangi aku berkat daripada usaha anakku. Maka inilah cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian kata Rasulullah, wastighfar lahuma, minta ampun untuk orang tua ketika dia sudah meninggal dunia. Karena kita sadar, kita paham orang tua kita bukan nabi, apalagi malaikat, bukan. Pasti punya kesalahan, pasti punya khilaf. Maka sebagai anak yang berbakti, maafkan orang tua. Doakan kepada Allah, ya Allah, jikalau orang tua saya punya salah, ampuni dosa-dosanya. Jikalau orang tua saya pernah khilaf, maafkan khilafnya. Jikalau orang tua saya pernah berbuat maksiat, ampuni segala kemaksiatannya. Istighfar untuk orang tua. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa iqa uhudihima ba'da mautihima. Jalanin janji-janji yang pernah diucapkan sama orang tua. Mungkin sebelum beliau meninggal dunia belum pernah mengatakan sesuatu itu ada kaitannya kepada Allah. Dia bernazar, dia mengatakan sebuah wasiat, dia pernah berjanji. Maka sebagai bakti seorang anak, janji itu tolong dijalankan. Dengan kita menjalankan janji yang telah diucapkan mereka, maka pada saat itu mereka terlepas daripada janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kadang ada orang tua yang begitu. Kalau misalkan ada orang tua, dia orang kaya, dia orang punya uang, dia bilang, nak, nanti kalau ayah meninggal dunia, ibu meninggal dunia, tolong umrohkan ibu, tolong umrohkan ayah. Ada yang model gitu. Ya, kita sebagai anak yang dapatkan wasiat tersebut, ya kita harus menjalankannya. Ya, karena menjalankan wasiat orang tua salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali wasiat janji yang tidak baik, maka tidak perlu, bahkan haram dijalankan. Misalkan ada nak, ya, itu bapak punya tanah, ya, 500 meter di belakang. Nanti kalau bapak mati bangun diskotik ya nak, jangan dibangun, haram hukumnya. Itu nazar yang kagak baik. Tapi selama nazarnya baik, wasiatnya yang baik, maka wajib untuk dijalankan. Dan itu salah satu juga tanda berbakti kepada orang tua. Kemudian yang keempat dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ikrami sadiqihima. Muliakan teman-temannya. Muliakan teman-teman orang tuamu. Orang tua dulu di dunia akrab sama fulan, muliakan. Orang tua kamu dulu ketika bersama si fulan dia selalu memuliakannya, maka muliakan juga. Mungkin orang tua kita punya guru, maka muliakan guru orang tua kita. Semua yang dimuliakan sama orang tua kita semasa hidupnya, maka muliakan juga mereka. Dengan kita memuliakan mereka, kita telah menyenangkan hati orang tua dan kita sudah berbakti kepada orang tua. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, wasilatur rahim allati la tasilu anhu illa biha. Panjangkilah silaturahim kepada orang-orang yang semasa hidupnya orang tua kamu bersilaturahim kepadanya. Ini biasanya susah yang ini terakhir nih. Kalau untuk doa gampang, untuk sedekah gampang, beristighfar gampang, tapi yang susah ini menjalin silaturahmi kepada kerabat orang tua. Tidak sedikit anak dulu semasa hidup orang tua, mungkin ketika lebaran orang tuanya ngajak ke sono, tiap tahun ke sono, misalkan ke rumah pamannya. Selepas orang tuanya meninggal dunia, lebaran itu dia udah nggak datang. Nggak sedikit yang model gitu. Berapa banyak seorang istri
Ketika ditinggal meninggal suaminya, dia udah nggak kenal lagi sama saudara suaminya. Banyak. Bahkan istri-istri zaman sekarang kadang untuk berkunjung semasa hidupnya ke rumah saudara laki-lakinya pada kagak mau. Begitu juga suami modelnya kadang begitu. Istri punya adik, istri punya kakak, diajak silaturahmi semasa hidupnya susah banget. Bagaimana kalau udah meninggal dunia ini? Mungkin teguran paling beratnya ini. Tapi pahalanya paling besar juga ini. Makanya ada cerita Pak, Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah berjalan, pada saat itu beliau sebagai khalifah. Khalifah itu presiden Pak ya, dengan segala keistimewaannya, fasilitas yang hebat. Dia pakai kuda, dia pakai yang bagus-bagus. Tiba-tiba di tengah jalan dia melihat seorang petani yang sudah selesai daripada bertani. Dia duduk di situ sedang bersantai, melepas lelah. Tiba-tiba Abdullah bin Umar turun dan cium tangan itu petani. Dikatakan, wahai fulan, apakah engkau lelah? Iya lelah. Maka dipijit kakinya. Wahai fulan, apakah engkau ingin pulang? Ya, aku ingin pulang. Maka dikasih kudanya, dikasih pakaiannya, dikasih ridanya, dikasih semua yang bagus-bagus daripada dia, dikasih kepada orang itu. Maka ajudan-ajudan daripada Abdullah bin Umar bertanya, ya Khalifah, kenapa engkau memperlakukan orang itu begitu istimewanya? Engkau sempatkan untuk memijit kakinya, engkau kasih pakaian, bahkan kuda terbaikmu engkau kasih. Kalau sekarang kendaraan terbaik dikasih. Maka apa jawab Abdullah bin Umar? Wahai fulan, wahai ajudan-ajudanku, ketahuilah orang yang duduk di sana tadi, yang aku kasih pakaianku, yang aku kasih kendaraanku, dia adalah teman daripada ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia pengen sambung silaturahmi kepada teman ayahnya, dan itulah yang paling sulit. Dan itu juga yang paling besar daripada pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bersedih sahibul bait kepada peninggalnya Bapak Nana Mulyana ini, karena sesungguhnya insya Allah beliau berbahagia di alam barzah sana. Tinggal kitanya menyambung terus silaturahmi kepada beliau. Jangan pernah kita mengatakan orang yang sudah mati tidak melihat, kita melihat semua. Makanya yang anak terus doain orang tua, banyak-banyak istighfar untuk orang tua, sedekah buat orang tua. Insya Allah kalau sekarang kita terpisah sama orang tua kita, mudah-mudahan ketika Allah cabut nyawa kita, kita dikumpulkan sama orang tua kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua nikmat panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka semua, Allah angkat derajat mereka semua, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah ampuni segala khilafnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Khususnya sahibul bait, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketaatan, Allah berikan hidayah, inayah untuk senantiasa membahagiakan almarhum di alam barzah sana. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah di majelis yang mulia ini kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau Allah cabut nyawa kita semua, mudah-mudahan Allah cabut dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan lagi di surganya Allah.